Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pastinya hari ini semoga baik-baik saja. Untuk hari ini kita akan melakukan kesimpulan dan refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Gianto. Nah, di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di SDN Mulyaagung II, sebuah sekolah di pedesaan yang dipercayai sebagai sekolah penggerak. Untuk kontak person, bisa melalui email sebagai berikut dan kanal YouTube, yaitu Gianto SPD. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dunia pendidikan menimbulkan sebuah pertanyaan dalam benak hati ini. Apa itu? Yaitu yang pertama, apa yang saya ketahui tentang murid dan pembelajaran di kelas hari ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat kembali pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, upaya untuk memajukan pertumbuhannya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh anak. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi ketika mereka menjadi anggota masyarakat nanti. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang saya ketahui tentang murid dan pembelajaran di kelas saat ini? Nah, yang pertama, dalam pembelajaran murid harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru harus bisa menginginkan murid untuk menjadi seperti guru tersebut, atau bisa dikatakan harus seperti dirinya. Yang ketiga, yaitu segala kegiatan harus berpusat pada guru. Yang keempat, di sini murid merasa kebingungan dengan materi tema, atau ini di tingkat anak SD, karena semua materi yaitu jadi satu. Yang kelima, murid yang belum tuntas materi tertentu tidak bisa mendapat pemahaman lagi di kelas berikutnya. Yang keenam, murid merasa tertekan ketika pembelajaran karena kebebasannya untuk mengeksplor sesuatu dibatasi. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini setelah saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memahami banyak hal. Di antaranya, murid harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan kodratnya. Yang selanjutnya, murid harus mendapatkan kebebasan untuk menggali dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada tugas guru hanya menuntun murid. Untuk hasilnya, kita serahkan kembali ke murid tersebut. Setiap pembelajaran harus memuat penanaman karakter atau budi pekertinya. Dan yang terakhir, pendidikan dapat mensejahterakan dan membahagiakan murid dengan setinggi-tingginya. Untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merubah mindset bahwa pembelajaran harusnya berpusat pada siswa. Yang kedua, merubah tugas saya hanya sebagai penuntun, membebaskan siswa untuk mencari sesuatu atau sesuai dengan hal positif sesuai dirinya sendiri.
Yang ketiga, menyelipkan pendidikan berkarakter sesuai dengan kultur sosial sekitar. Yang keempat, pembelajaran harus memperbanyak pengalaman. Nah, di sini nantinya digunakan di kehidupan bermasyarakat. Dari pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini disimpulkan, seseorang peserta didik itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Seorang peserta didik itu harus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kodratnya. Serta dalam pendidikan tersebut harus mengandung kemerdekaan, kodrat alam, budi pekerti, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dengan tujuan dapat mencerdaskan peserta didik untuk bekal hidupnya nanti. Nah, setelah kita menyimpulkan tadi, maka kita bisa merefleksikannya. Nah, dari kesimpulan itu kita dapat merefleksikan bahwa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat merefleksikan bahwa kita harus memberikan kepada anak kita sepenuh hati atau berhamba pada anak. Tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan saja, biarkan mereka menggali potensi dan membebaskan pemikiran-pemikiran mereka. Dengan begitu, potensi-potensi mereka akan lebih bisa keluar. Nah, dari paparan di atas, kita sudah mulai paham ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan kita akan siap untuk menerapkan itu ke dalam kelas kita. Semangat untuk para guru-guru hebat dan para guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.